Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhamdati Kamaria. Saya CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 9 Bekasi. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Ibu Denia. Beliau adalah guru BK di SMA Negeri 9 Bekasi. Assalamualaikum Ibu Denia. Waalaikumsalam Bu Farhan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu Denia. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya melakukan observasi kelas, yaitu saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu Denia lakukan di kelas. Adapun namanya observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Dan kita melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu Denia dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu Denia. Pada percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu Denia. Yang pertama adalah kira-kira tujuan apa yang hendak Ibu Denia capai pada pembelajaran nanti? Baik, akan saya jawab. Tadi tujuan untuk layanan atau pembelajaran saya yang akan nanti saya lakukan itu meliputi ada tiga ya. Tiga tahapan. Yang pertama itu ada tahap pengenalan atau pengetahuan, di mana di sini peserta didik diharapkan dapat memahami pentingnya berpikir positif, kemudian juga peserta didik dapat memahami juga manfaat dari berpikir positif itu seperti apa gitu. Terus yang kedua ada tahap akomodasi atau sikap. Nah, di sini peserta didik dapat mengikuti langkah-langkah gitu ya, cara-cara bagaimana mereka dapat mengikuti langkah tersebut agar selalu berpikir positif. Terus yang ketiga ada tahap tindakan atau keterampilan, di mana peserta didik itu diharapkan dengan nanti kita sudah menyelesaikan pembelajaran dapat membiasakan diri gitu ya untuk selalu berpikir dan bersikap positif. Iya, baik Ibu Denia. Jadi ada tiga tujuan yang hendak Ibu Denia capai pada pembelajaran nanti ya Bu Denia. Yang pertama adalah diharapkan siswa dapat memahami dan mengetahui tentang berpikir positif. Yang kedua adalah akomodasi atau sikap, yaitu siswa itu mengetahui langkah-langkah bagaimana cara berpikir positif. Dan yang selanjutnya adalah tindakan atau keterampilan Ibu Denia. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Denia capai? Atau apa sih yang ingin Ibu lakukan pada pembelajaran Ibu nanti? Baik, nanti area perkembangan yang akan saya capai itu meliputi kematangan emosi. Jadi diharapkan dengan kematangan emosi tersebut, jadi siswa dapat bersikap dan berpikir positif itu dengan baik dan membiasakan diri. Oh baik, jadi nanti Ibu ingin siswa ini akhirnya mempunyai kematangan emosi sehingga dapat bersikap dan berpikir positif. Begitu ya Bu Denia. Baik Ibu Denia, selanjutnya adalah bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Denia terapkan dalam kelas dalam segi strategi, model maupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi layanannya adalah klasikal. Untuk model pembelajarannya berdiferensiasi dalam hal sumber belajar, yaitu menggunakan PPT dan film pendek. Kemudian untuk metodenya berupa metode ceramah, terus juga ada turah pendapat, terus tanya jawab, kemudian ada penugasan modal luring dengan menggunakan LKPD. Baik Bu Denia, jadi nanti Bu Denia itu akan menerapkan di dalam pembelajaran Ibu Denia, yaitu strateginya adalah klasikal, kemudian model pembelajarannya adalah berdiferensiasi ya Bu Denia ya, dalam segi sumber belajar yaitu PPT dan film pendek. Lalu metodenya adalah ceramah, curah pendapat dan tanya jawab dengan model luring ya. Kemudian Ibu Denia akan menggunakan media LCD atau proyektor dan juga laptop. Kemudian rencananya ini Ibu Denia akan melakukan pembelajaran di hari apa? Rencana akan saya adakan di hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Ya baik. Kira-kira kelas berapa yang dipilih? Untuk kelasnya itu kelas fase E 105. Baik, jadi Ibu Denia akan melakukan pembelajaran
dengan metode ini di kelas 10 fase E5. Kemudian pada hari Kamis saya berinya ya. Baik Ibu Denia, nanti insya Allah Kamis depan saya akan datang kembali untuk melakukan observasi kelas pada saat Bu Denia melakukan pembelajaran di kelas. Dan nanti juga kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Ibu Denia ya, untuk mengetahui apakah sudah dilaksanakan atau belum gitu dari rencana Ibu Denia ini. Baik, demikian percakapan pra observasi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Denia yang sudah meluangkan waktu untuk kita melakukan percakapan pra observasi ini. Terima kasih Bu Denia. Sama-sama Bu Farha. Demikianlah percakapan saya dengan Ibu Denia, yaitu percakapan pra observasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran BK kita kali ini, boleh silahkan pimpin doa. Baik Bu, sebelum pelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran BK, kalian pelajaran apa? Mungkin pelajaran sebelumnya? Oke, pelajaran apa? PJOK. Oke, membahas tentang apa tadi pelajaran PJOK? Sebelum pelajaran BK, kita ada pelajaran PJOK. Materinya hari ini bermain bola voli menggunakan gimbal melawan kelas 10-9. Oke, gimana ngerasa bugar udah? Bugar, oke. Berarti semangat ya untuk pelajaran kali ini. Ya, oke. Selanjutnya Ibu absen dulu. Hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk juga. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih untuk yang hadir pada hari ini. Gitu. Untuk yang sakit kita doakan semoga mereka cepat sehat kembali, bisa bertemu kalian kembali di sekolah ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan minggu depan mungkin pertemuan kita bisa semuanya full ya, masuk semua. Oke, nah Ibu sekarang akan menyampaikan materi tentang kekuatan berpikir positif ya. Nah, tujuan layanan ini untuk apa sih gitu ya? Untuk biar supaya kalian tuh memahami gimana pentingnya berpikir positif. Jadi apapun yang kita pikirkan itu menentukan apa yang terjadi gitu. Jadi kalau misalnya pikiran kita positif, otomatis hari-hari kita juga menjalani dengan positif. Kalau kalian sudah negatif gitu ya berpikirnya, otomatis apa yang kalian kerjakan ya akan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan gitu. Oke. Selanjutnya itu ya pada kegiatan kali ini nanti Ibu sebelum masuk materi kita ada ice breaking ya. Untuk ice breaking nanti Ibu ada berupa gambar, nanti juga kita ada ice breaking berupa ya kalian untuk gerak gitu, olahraga biar supaya kalian semangat sebelum Ibu kasih materi. Ya, terus juga nanti Ibu akan menyampaikan materi tentang berpikir positif gitu ya. Nanti ada berupa video-video juga gitu. Oke, selanjutnya ya, Ibu mulai dulu dengan ice breaking ya. Ibu ada sebuah gambar nih. Oke, ini tadi tujuan kita ya untuk belajar berpikir positif itu tujuannya untuk memahami, membiasakan, jadi menghadapi masalah-masalah kehidupan serta dapat mengelola rasa takut dan cemas dengan penuh dengan selalu berpikir positif. Nah, ini ada ice breaking. Oke, di sini ada gambar nih. Yang kalian tahu ini gambar apa? Oke, gambar kopi. Nah, di antara gambar kopi ini ternyata ada gambar wajah orang.
Boleh Ibu minta tolong siapa yang bisa maju ke depan? Boleh? Silahkan. Ayo, kira-kira itu ada wajah anak bayi. Ya, coba. Yang lain mungkin ada yang bisa membantu. Oke, yakin? Yakin. Yakin berarti ada berapa? Ada 3. Ada 3. Oke, terima kasih. Coba kita buktikan, benarkah gambarnya ada 3 wajah orang? Ya, benar ada 3. Cuma yang satu kurang tepat ya. Nah, yang satu nih, kelihatan kan jelas ada gambar wajah bayinya ya. Boleh minta tolong dihapus dulu? Papan tulisnya, boleh. Ya, selanjutnya Ibu ada gambar lagi nih. Yang selanjutnya ada gambar. Oke. Nah, ini gambar apa nih yang kalian dapat lihat? Batu kerikil. Oke, batu kerikil. Nah, tapi di balik batu kerikil ini ada wajah orang. Nah, coba siapa yang bisa maju ke depan? Boleh, silahkan. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Ya. Oke. Ada lagi? Gimana? Oke, berarti jumlahnya ada berapa? 5. 5. Oke, kita buktikan benarkah gambarnya ada 5. Ya, betul. Ya, terima kasih. Oke, setelah ini kita ice breaking lagi ya. Semuanya boleh berdiri. Silakan siapkan 1 buah pulpen di masing-masing meja. Sudah siap? Oke, permainannya ya. Kita akan bermain 4S. Jadi ada sekat, siku, sakit, dan kalau Ibu bilang sikat, kalian ngambil buru-buruan ya. Duluan. Oke. Sudah paham semuanya? Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Coba sakit. Siku. Sekat. Sekat ya. Sekat begini. Oke, kita percepat ya. Sakit, sekat, sikat. Oke, kita ulang lagi, konsentrasi ya. 4S, sekat, sakit, siku, sakit, sikat. Oke, sudah ya, sudah pemanasan nih ya. Sekarang kita konsentrasi mulai masuk ke materi. Oke, sudah siap semuanya, silahkan duduk kembali ya. Oke, sekarang Ibu ada PPT ya mengenai tadi kekuatan berpikir positif. Oke, sekarang kita akan membahas tentang berpikir positif. Ya, kalian akan paham mungkin berpikir positif itu apa? Berpikir yang baik. Oke, ajukan tangannya dulu. Ya, mulai jawab. Ya, gimana? Yang baik-baik. Berpikir yang baik-baik. Oke, berpikir yang baik-baik. Ada lagi mungkin yang lain? Kekuatan berpikir positif. Nah, apa tuh? Tadi Nemo. Berpikir positif bisa enak, jangan biarkan pikiranmu memakan dirimu. Kalau kita berpikir positif, kita bisa menjadi pikiran itu sebagai dorongan untuk kita. Oke, jadi dengan kita berpikir negatif, otomatis langkah kita juga bisa terhenti gitu ya. Jadi dengan berpikir positif, otomatis juga kita akan semangat gitu menjalani kegiatan kita. Oke, selanjutnya mungkin Ibu
Oke, sebelumnya ini ada pengertian nih. Boleh Ibu minta tolong bacakan, siapa yang bersedia? Boleh, silakan. Positive thinking adalah suatu sikap mental yang membuat kita berharap untuk mendapatkan hasil yang baik, bahkan terbaik dan menguntungkan. Ciri-ciri positive thinking diantaranya adalah selalu bersikap tenang, berpikir positif, tidak mudah khawatir, dan selalu berusaha untuk bersikap bijak dalam menghadapi ujian kehidupan. Oke, tadi ciri-ciri orang yang berpositive thinking tadi ya, selalu bersikap tenang. Jadi apapun masalahnya tenang, hadapi gitu ya. Jangan menghindari tapi dihadapi dengan tenang. Kemudian berpikir positif ya. Jadi apapun yang kita pikirkan itu yang baik-baik ya, hilangkan pikiran negatif. Terus tidak mudah khawatir dan selalu berusaha untuk bersikap bijak dalam menghadapi ujian kehidupan. Ya, masing-masing kita pasti memiliki masalah ya. Setiap masalah pasti bisa diatasi dan ada jalan keluarnya gitu. Jadi jangan kalian meratapi gitu. Karena di balik itu pasti ada yang lebih masalahnya lebih besar dari kita gitu ya. Kalau dalam agama Islam gitu ya, Allah menguji setiap manusia itu pasti sesuai dengan batas kemampuannya. Seperti itu. Nah, terus manfaat berpikir positif, boleh? Langkah-langkah agar selalu berpikir positif. Jadilah optimis dan mengharapkan hasil yang baik dalam segala situasi. Cari alasan untuk tersenyum lebih sering. Visualisasikan hanya apa yang Anda inginkan terwujud. Libatkan diri Anda dalam kegiatan rekreasi menyenangkan. Baca dan kutipan yang inspirasional. Ikuti gaya hidup sehat. Olahraga setidaknya 3 kali seminggu. Bergaullah dengan orang yang selalu berpikir positif. Oke, langkah-langkah nih, cara-cara ya, biar supaya kalian bisa selalu berpikir positif. Yang pertama, optimis. Ya, optimis itu ya kita percaya gitu, apapun yang kita lakukan, ya pasti akan memperoleh hasil yang baik gitu. Terus mencari alasan untuk tersenyum lebih sering. Jadi, kayak misalkan ketemu teman, senyum, ketemu guru, senyum gitu ya. Karena kalau kita senyum, otomatis kan juga perasaan kita akan menimbulkan efek bahagia. Gitu. Terus visualisasikan hanya apa yang Anda ingin wujudkan ya. Terus libatkan diri Anda dalam kegiatan rekreasi menyenangkan. Mungkin kita sudah jenuh Senin sampai Jumat gitu ya sekolah. Mungkin di weekend kalian boleh ya rekreasi bersama keluarga atau hangout bersama teman, itu boleh dilakukan. Karena walau bagaimanapun kita juga jenuh gitu ya dengan rutinitas kita sehari-hari gitu. Terus baca dan kutipan yang inspirasional. Nah, kalian kan pasti punya TikTok ya, media sosial gitu. Entah TikTok atau Instagram, Facebook gitu. Nah, cobalah cari-cari video yang menginspirasi atau kata-kata mutiara yang bijak gitu yang bisa memotivasi kalian. Gitu. Terus ikuti gaya hidup sehat, olahraga setidaknya 3 kali seminggu. Gitu. Mungkin di sini laki-laki sudah banyak latihan fisik kayak misalkan ikut futsal atau ekskul apa gitu. Ya, biasanya latihan seminggu berapa kali? 2 kali. Yang futsal? 4 kali. Nah, olahraga fisik ini diperlukan untuk apa gitu. Kalau misalnya kita tubuhnya dalam kondisi stres, kelelahan gitu ya, karena rutinitas sehari-hari, dengan olahraga juga bisa merelaksasi pikiran gitu ya, tubuh juga mengolah tubuh menjadi lebih ya sehat gitu. Nah, terus kemudian bergaulah dengan orang yang selalu berpikir positif. Nah, ini hindari orang-orang yang toksik ya. Kalian tahu kan orang-orang yang toksik seperti apa? Gitu. Nah, itu lebih baik kalian berteman ya, bukannya kita menjauhi atau milih-milih teman gitu ya, tapi kita juga ada saatnya memang kita ngerasa kayaknya kita kalau bersama dia menjadi tidak baik atau menghambat kalian untuk berkembang gitu. Nah, lebih baik hindari ya. Silakan kalian cari teman yang memang kalian rasa itu bisa membawa dampak positif bagi kalian gitu. Kemudian, nah ini ada 11 tips untuk membangun sikap menjadi lebih positif. Boleh disampaikan? Boleh sebelahnya? Bersikap optimis, menerima segalanya apa adanya. Mindset, bersikap antusias, lebih peka, sportif, rendah hati, berpengharapan, dan bersyukur. Kayak tadi optimis ya, percaya pada kemampuan, terus menerima segalanya apa adanya. Bahwa tiap individu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalian harus tahu nih kelebihan saya di bidang apa atau kekurangan saya di mana gitu.
Dan dengan adanya kekurangan, kalian tutupilah dengan kelebihan kalian gitu. Jadi kalian harus ya, inilah saya gitu, saya bisa gini, manfaatkan keahlian kalian, kelebihan kalian gitu. Terus mindset, berarti pikirannya dirubah. Yang tadinya mungkin kalian selalu berpikir negatif atau selalu pikirannya jelek gitu ya ke orang lain gitu. Nah, sekarang dirubah mindsetnya bahwa kita pribadi yang positif. Jadi apapun yang kita lakukan, tolong yang bersikap positif atau ucapan yang kalian lontarkan yang baik-baik ya. Terus ada bersikap antusias, ya kayak misalnya dalam pelajaran gitu. Guru menerangkan, ya kalian juga ada timbal balik interaktif. Saat ya guru bertanya, kalian menjawab. Nah itu kan bersikap antusias gitu, antusias dalam pelajaran. Terus lebih peka, nah lebih peka ini misalkan ada temannya di kelas murung atau sedih. Nah, kalian coba tanya, deketin gitu. Kira-kira kamu kenapa gitu, tanyakan gimana kabarmu hari ini gitu. Jadi jangan kalian diemin juga gitu. Jadi kalau ada temen yang diem aja di kelas atau mungkin saatnya istirahat dia nggak keluar, kita tanya. Mungkin bisa jadi dia tidak ada uang gitu ya buat jajan gitu, atau mungkin dia sedang sakit gitu. Jadi dengan kita menanyakan kabar teman kita gitu ya dengan lebih peka, mungkin dia juga akan ngerasa senang gitu. Terus sportif, ya sportif setiap pertandingan gitu ya atau permainan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kalau yang kalah harus berbesar hati dan yang menang juga jangan terlalu menyombongkan diri gitu. Ya tadi rendah hati itu ada juga. Terus berpengharapan, jadi penuh harap. Maksudnya penuh harap tuh saya pengen gitu mencapai apa yang ingin saya capai gitu. Jadi selalu penuh harapan. Saya pengen deh nanti nilai saya misalnya matematika yang tadinya 7 harus 9 gitu. Itu kan berharap gitu. Dan bersyukur kalian di sini sekarang bisa masuk di SMA 9 ya, dari ribuan siswa yang mendaftar, kalian terpilih nih 300-an siswa yang bisa masuk gitu. Nah, selanjutnya nih Ibu ada tayangan video ya, boleh kalian perhatikan. Gimana coba ada yang bisa berpendapat mengenai video tadi? Ada yang bisa kita ambil pelajaran? Saya, Bu. Oke, boleh. Jadi video tersebut bahwa kita bisa memiliki target pencapaian, tetapi tanpa kita ketahui kita bisa melebihi target kita dengan berpikiran positif. Ya, yang tadinya berpikir kita nggak bisa gitu, ternyata disemangatin dengan pikiran kita bisa, akhirnya gitu ya tanpa melihat ternyata sudah bisa melangkah sebanyak 50 ya gitu. Oke, kemudian Ibu ada video yang kedua, boleh perhatikan. Terus kalau determinasi materi itu nggak jelas, masih juga susah banget tadi, kan kesel. Setiap dosen kan beda-beda cara dan penjelasannya. Mungkin katanya begitu karena berharap kita bisa memahami secara sempurna materi yang beliau sampaikan. Tapi pernah nggak sih kecapai apa? Justru yang berikutnya kita nggak capek nih, kita nggak sering kesel, nggak overthinking, dan kita juga bakal lebih tenang. Selainnya kita nggak akan sering ngeluh. Jadi bahkan kita harus selalu bersyukur. Coba ya pandang segala sesuatu dari sisi positif. We see everything in right way.
kita positif thinking aja. Yang penting ya kita itu baik sesuai tahu dan yang kita kok. Tapi itu namanya nggak boleh kan. Kalau memang masih uang itu, kita bisa dihitu. Kalau mau terus, kita bisa ditunda. Dan kalau kenapa nggak pikirin omongan orang semua, kita bisa dibunuh. Aku udah lagi, aku berusaha untuk positive thinking. Berikan tadi uang yang dihasilkan aku setelah itu yang masih dengan sempurna dengan harusnya atau enggak itu tanggung jawab mereka. Yang penting yang kita baik. Lagi pula tadi anak-anak tadi yang menceritakan kok kita nggak perlu skeptis dalam bersedekah. Aku bukannya berkalungkan terus, tapi aku hanya melaksanakan tugas aku sebagai mahasiswa yang ngerjain tugas yang dikasih sama dosen. Perihal dosen itu bertanggung jawab atau enggak, ya itu sama tanggung jawab mereka. Kita nggak harus selalu dengerin omongan orang lain karena kalau kita ngelakuin A, kita diomongin. Kita ngelakuin B, juga diomongin. Jadi lebih baik kita harus positive thinking supaya menjalani sesuatu lebih mudah. Oke, kalau sekarang aku mau ngobrol soal Oke, dari video ini bisa kita petik pelajarannya. Oke, kira-kira apa tuh pelajarannya? Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, boleh. Dari video itu kita harus berpikir positif bahwa melakukan Ya. kebaikan itu harus berpikir positif. Misalnya kayak tadi di video sedekah tanpa berpikir 2 kali, tapi meniatkan bahwa sampai atau tidaknya sedekah tersebut nanti yang penting kita sudah berniat baik. Ya. Siapa tahu itu malah bisa membantu orang lain dan juga berpikir positif dapat membuat kita lebih tenang. Oke, ya tadi juga ada video yang menerangkan kayak misalkan kita diberi tugas nih banyak tuh. Tadi ada Pak Toha ya, Pak Toha ngasih tugas banyak gitu, tapi nggak dinilai. Ya, tugas kita berpikir positif gitu ya. Yang penting kita mengerjakan dengan senang hati gitu ya, dengan baik gitu. Masalah hasil ya tergantung. Kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya bisa jadi hasil mengikuti juga baik. Kita lanjutkan ya. Sekarang coba Ibu mau minta kalian mengeluarkan selembar kertas. Silakan, Ibu ada tugas ini, silakan kerjakan. Oke, tugasnya. Nah, di dunia ini itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, selain memulai dengan pemikiran positif, berpikir positif akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan lebih semangat untuk menjalani hidup. Karena jiwa yang positif akan mendapatkan hasil yang baik. Sebaliknya, jika kita berpikir negatif, maka akan menebarkan suasana negatif pula. Jadi berpikir positif dalam mensikapi setiap kejadian dalam proses menjalani hidup merupakan hal yang sangat penting. Nah, sekarang tugas kalian bagaimana nih menurut kalian ya? Kalian pernahkah punya pengalaman pribadi ya untuk berusaha berpikir dan bersikap positif ketika menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup? Contohnya misalkan masalah dalam pengembangan diri atau masalah dalam belajar atau dengan kehidupan sosial. Ya, silahkan kalian tuangkan cerita kalian di kertas lembar itu. Nanti mungkin Ibu akan memberikan sampel membacakan gitu kisah kalian. Oke, silahkan bisa dimulai. Oke, sudah ada yang ini selesai atau mau menyampaikan ke depan? Silahkan. Saya, Ibu. Oke, silahkan. Oke, perhatikan ya. Ini untuk pelajaran kalian. Saya sering ngerasa ibu saya itu selalu marah sama saya. Jadi kayak misalnya setiap saya ngelakuin hal-hal kecil yang nggak disukain mama saya, ibu saya gitu pasti bakalan marah. Tapi saya selalu ingat kalau ibu saya nggak marah, berarti tandanya ibu saya nggak sayang dong sama saya. Lebih baik ibu saya marah daripada memendam rasa marahnya terus jadi sakit. Oke, jadi hal yang bisa kita ambil, jadi selama orang tua masih menegur kita, masih memarahi kita, pasti tujuannya baik ya untuk kita gitu. Berarti menandakan ya pasti semua orang tua pasti sayang. Cuma memang tahapannya ada yang orang tua cuek gitu ya, tergantung gitu. Mungkin dia menerapkan pola asuh yang permisif, cuek. Nah, mungkin tipe orang tua kamu terkesannya otoriter, tapi ternyata baik untuk kamu kan gitu. Jadi kamu ngerasanya lebih diperhatikan dengan orang tua marah-marah gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi?
yang mau berpendapat gitu ya, dari mungkin dari kisah yang pernah kalian alami, bisa buat pelajaran teman-teman. Ada lagi? Silahkan. Gak usah malu, ini kan pasti semua orang punya masalahnya masing-masing ya. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi masalah itu dengan bijak gitu. Saya, Bu. Oke, boleh, Raymond. Ah, Sana. di perjalanan saya menuju SMA itu saya melalui masa-masa sedikit sulit di saat saya menjadi ketua panitia di acara perpisahan sekolah saya. Saya dicemooh, dibilang caper. Namun saya berusaha berpikir positif. Nah, di situ kan saya ngebuat video ya. Iya. Saya terus bekerja untuk mengumpulkan semua video-video kita dulu, terus kita ngajakin orang ngumpul, terus setelah itu kita ngebuat prom night. Nah, kita tampilkan video di situ. Dan video itu berhasil, dan teman-teman saya yang mencemooh saya kemarin itu merasa senang bahwa mereka lulus dengan kenangan-kenangan yang begitu banyak karena saya abadikan di dalam satu video. Oke. Tadi Raymond punya pengalaman gitu, terkesan oleh teman-temannya di awal terlihat caper gitu ya. Tapi ternyata apa yang Raymond kerjakan ternyata ya membuat teman-temannya juga happy gitu, karena video yang ditampilkan juga ternyata punya memorable gitu. Jadi mereka juga punya kenangan gitu ya di video itu gitu. Oke, Raymond. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau mengutarakan pengalamannya gitu ya, buat kita ambil pelajarannya bersama. Ada lagi? Oke, boleh Lana. Baik, jadi ini pengalaman saya waktu saya SMP saat mau mendekati US. Waktu saya SMP, saya sangat bingung saya mulai dari materi mana, karena kalian tahu sendiri, US materinya hampir selama materi yang kita pelajari selama SMP. Saya bingung gimana cara saya bagi waktunya, gimana saya belajarnya, karena materinya kan 12 bab lebih. Dan saya berpikir, saya bisa kok, saya bisa jalanin ini, dan akhirnya nilai US SMP saya di atas 80 dan 90 semua, tidak ada yang di bawah KKM. Oke, Mika Bos. Terima kasih untuk pelajaran yang berharga tadi ya, dengan ceritanya masing-masing. Tadi Lana mengupakan kalau misalnya dia sulit membagi waktu gitu ya saat menghadapi UN. Akhirnya ternyata bisa dijalani ya, gitu. Terkadang apa yang kita pikirkan di awal mungkin buruk atau sulit, ternyata tidak sesulit itu atau tidak seburuk itu. Gitu. Oke, untuk pesan terakhir nih ada pesan moral. Boleh disampaikan, mungkin silahkan dibacakan. Pesan moral, biasakan berpikir sebelum bicara, gunakan hati, akal sehat, dan rasional dalam bicara. Saat hati diisi dengan sedikit rasa emosi, tentu akan sulit bagi kita untuk berbicara atau berpikir positif. Diam adalah emas. Namun, berbicara itu menjadi berlian ketika isi perkataannya penuh makna. Jika Anda pikir, Anda bisa, maka akan bisa. Bila Anda pikir tidak bisa, maka Anda tidak bisa. Masa depanku tergantung dari cara berpikir. Oke, masa depan kalian tergantung bagaimana cara kalian berpikir. Untuk hari ini berikan aplaus dulu untuk kalian semua. Oke, semuanya sudah paham ya untuk materi kali ini kita tentang berpikir positif. Jadi apapun yang kalian pikirkan, usahakan yang positif. Karena apapun yang akan kalian jalani hari itu gitu, kalau kalian berpikir positif, maka hari itu juga akan positif. Tapi kalau kalian kebalikannya, ternyata kalian berpikir negatif gitu, otomatis hari-hari kalian juga akan sulit gitu untuk menjalani. Oke, sekarang Ibu coba minta kalian buat quotes of the day untuk hari ini. Kira-kira mungkin ada satu orang yang bisa tentang berpikir kalian positif. Gimana tadi? Mungkin ada yang mau? Slogan kita, misalkan hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin gitu, atau gimana gitu. Oke, quotes atau apapun itu gitu, kata-kata yang bisa memotivasi kalian biar lebih positif lagi gitu. Ada? Oke, boleh, silakan. Menurut saya tidak ada mimpi yang gagal, yang ada mimpi tertunda. Tapi jika kalau mimpi kalian gagal, jangan risau karena mimpi-mimpi yang lain tetap masih ada.
Oke, ya. Jadi kegagalan jangan membuat kalian stuck di tempat ya. Jadi dengan kegagalan kalian bisa belajar gitu dari kesalahan yang lalu. Oke, selanjutnya setelah ini ya kita sudah membahas tadi masalah dengan berpikir positif ya. Gimana nih refleksi kalian dengan belajar pelajaran kita kali ini tentang kekuatan berpikir positif gitu. Mungkin apa gitu yang kalian dapatkan atau pencerahan apa buat kalian sehingga kalian bisa pelajaran kali ini tuh bermakna buat kalian gitu. Coba sampaikan hal-hal apa gitu yang bisa kalian petik dari ini. Kalau menurut saya sih yang kayak tadi di video tadi, saya jadi pengen kayak nggak melihat dari sisi negatifnya kayak tadi yang sumbangan tadi. Ya. Terus kita harus mengambil positifnya aja gitu. Oke, berarti sekarang lebih terbuka ya pikiran kalian tuh. Jadi apapun itu harus dilandasi dengan pikiran yang positif. Oke, terima kasih semuanya untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin di minggu depan kita akan kembali dengan materi selanjutnya ya. Mungkin materi selanjutnya di minggu depan Ibu akan menyampaikan tentang personality ya, tentang kepribadian. Gitu. Oke, terima kasih Ibu sampaikan untuk hari ini. Kalian luar biasa, hebat. Sekali lagi aplaus untuk kita semua. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Farhamilati Kamalia, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 9 Bekasi. Saya masih ditemani oleh Ibu Denia. Beliau adalah guru BK di SMA Negeri 9 Bekasi, dan kali ini pun saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Erda Lisa. Selamat datang Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Denia dan juga Ibu Erna Lisa sebagai PP. Baik Bu Denia, terima kasih juga sudah hadir di kesempatan ini. Saat ini Bu Denia, kan kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Denia. Jadi pasca observasi ini dilakukan untuk mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang telah Ibu Denia lakukan pada minggu lalu. Pertanyaan pertama begini Bu Denia, kira-kira bagaimana perasaan Bu Denia setelah Bu Denia melakukan proses pembelajaran pada minggu lalu? Baik, perasaan saya setelah mengajar ya gitu, karena respon anak murid ya siswa-siswa antusias gitu. Jadi kami pun yang mengajar gitu ya, terutama saya yang berada di kelas jadi ikut bersemangat gitu ya. Jadi adanya timbal balik gitu, saat saya memberikan pertanyaan mereka langsung merespon dengan baik gitu. Iya, alhamdulillah ya. Jadi perasaan Ibu senang ya Bu ya. Oh, pertanyaan kedua, Ibu bisa diceritakan kembali tidak area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Maksud saya langkah-langkahnya ataupun tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya. Area pengembangan dalam pembelajaran kemarin itu saya lebih menekankan pada kematangan emosinya. Jadi diharapkan dengan terbiasanya dan membiasakan diri siswa berpikir positif sehingga membentuk emosi siswa juga lebih positif gitu ya. Dimulai dengan mungkin memberikan senyum terhadap teman-temannya, terus juga senyum terhadap guru gitu. Jadi diawali dengan perasaan senang ketika bersenyum, otomatis jadi timbullah perasaan jadi ingin bersikap dan berperilaku gitu lebih positif lagi. Oh, baik. Jadi pengembangannya itu adalah tentang kematangan emosi ya Bu ya. Dengan membiasakan anak berperilaku positif dan berpikir positif. Diawali dengan memberikan senyum kepada temannya ataupun gurunya. Bagus sekali Ibu. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan pada pembelajaran tersebut, apakah sudah berhasil atau belum Bu?
Saya rasa sudah mencapai keberhasilan ya, karena ditandai dengan setelah saya memberikan materi, kemudian ada pemberian video gitu ya, video film pendek berupa contoh gitu. Jadi mereka melihat langsung contoh nyata di lapangan itu seperti apa. Contoh di dalam video itu menerangkan tentang jadi terbiasanya guru memberikan tugas kepada siswa, tapi siswa berpikiran positif bahwa mereka bertugas hanya untuk menyelesaikan tugas tersebut gitu. Mau itu dinilai atau tidak gitu, mereka tetap menjalaninya dengan baik gitu. Jadi mereka berpikir positif, apapun yang mereka lakukan ya udah memang itu tugas mereka gitu. Ya, jadi di video itu kan ada yang temennya merasa ngapain gitu ngerjain tugas, sekarang ngerasa nggak dinilai gitu. Terus juga tidak ada tidak ada memberikan salahnya di mana gitu contohnya gitu. Tapi satunya lagi temannya bilang yang penting tugas kita sudah terselesaikan gitu, mau itu dinilai atau tidak ya udah gitu. Jadi temannya mencontohkan itu, lebih berpikir positif. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sudah tersampaikan, Ya. terus anak pun dengan responnya yang positif, ditandai dengan mereka memberi tanggapan-tanggapannya Ibu ya, dengan antusias. Iya. Alhamdulillah. Terus kira-kira itu waktu proses pembelajaran tersebut ada kendalanya nggak Bu? Barangkali di antara anak tersebut ada yang kurang bersemangat kah atau semangat semua seperti itu? Kalau saya perhatikan ya setelah melihat tadi video gitu, Iya. terus juga pembelajaran dengan antusiasme mereka, saya rasa lebih bersemangat gitu. Jadi selama ini mereka mendapatkan pencerahan gitu dengan materi yang kemarin saya bawakan gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu melihat karena anak merespon dengan baik, jadi Ibu berkesimpulan bahwa apa yang Ibu telah rencanakan berjalan dengan baik. Iya. Ibu Dini punya ide untuk pembelajaran yang akan datang gitu loh. Melihat begitu baiknya respon dari anak murid atau peserta didik Bu Denia, terus apakah ada timbul ide di Bu Denia gitu bahwa pembelajaran berikutnya itu Bu Denia akan melakukan apa di dalam kelas? Rencananya sebelum pembelajaran pada pertemuan berikutnya, saya meminta pada siswa mereka melakukan afirmasi positif setiap sebelum tidur malam gitu ya. Jadi memberikan afirmasi bahwa saat itu, misalkan saat hari itu mungkin ada masalah gitu ya, mereka melepaskan masalah tersebut dengan mengucapkan pada diri sendiri bahwa diri gitu ya, saya besok akan belajar gitu, berangkat sekolah gitu. Saya harap besok kamu bangun dengan penuh semangat gitu, terus tapi dengan sehat, jadi sehingga kamu besok bisa menjalani hari-hari dengan baik gitu. Nah berikutnya juga pas bangun tidur juga melakukan afirmasi positif lagi gitu ya, sehingga apapun yang mereka kerjakan karena diawali dan dimulai dari pagi hari dengan perasaan yang positif, sehingga mereka menjalani hari-hari dengan penuh positif juga gitu. Jadi kemudian rencananya pas pertemuan berikutnya mereka menyampaikan setelah seminggu kalian melakukan afirmasi positif tersebut, apa yang kamu rasakan gitu. Jadi mereka menceritakan mungkin sampel maju ke depan satu atau dua orang gitu ya, gimana setelah rasanya mereka melakukan afirmasi positif itu, mereka menyampaikan di depan teman-teman gitu manfaat dari itu gitu. Ya. Itu menarik sekali Bu Denia. Pasti banyak cerita yang akan disampaikan oleh muridnya Bu Denia. Dan ingin sekali saya mendengar cerita dari Bu Denia, bagaimana respon mereka. Jadi mendengar cerita Bu Denia aja tentang ide Bu Denia itu sangat tertarik saya gitu. Kira-kira dilakukannya itu pembelajaran minggu depan? Ya, pembelajaran pertemuan berikutnya. Di kelas yang sama? Di kelas yang sama. Oh, baik Bu Denia, saya menunggu ceritanya lagi. Nanti saya akan meminta Bu Denia bercerita kembali tentang apa yang tadi Bu Denia kemukakan tentang ide-ide Bu Denia untuk pembelajaran berikutnya. Akhirnya rangkaian observasi sudah selesai, yaitu dimulai dengan pra-observasi, kemudian observasi di kelas yang sudah Bu Denia juga lakukan. Lalu sekarang kita pasca observasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan timbal balik dari Ibu